Kembali kita teruskan pertandingan dalam pertandingan persahabatan Persema Marga FC bersahabat dengan Poras FC. Di mana tadi game yang pertama sudah berjalan dengan skor 1-1, kedudukan sama kuat jelas kedua tim. Ini sudah ada penanda dan juga menjadi carut ciri khas dari Poras FC dengan jersey warna orange, gaya atau ala tim nasional Belanda yaitu dengan warna orange. Sementara teman-teman dari tim Persema tetap dengan jersey warna putih biru. Ya, dengan formasi yang sama, hanya ada tambahan Jimmy dari tim Persema bermain di match yang kedua ini. Baik, kita saksikan. Ini tadi ada JK ke belakang, ada penjaga gawang Ibrahim. Angkat bola Ibrahim langsung mengarah ke gawang tadi dan backheader saja coba lakukan. Dekat dengan penjaga gawang Persema. Dorong bola Persema tadi, penjaga gawang Persema maksud saya. Pendek tadi bola berikan. Ini juga nomor punggung 10 ada Jimmy yang saya katakan tadi bermain di match yang kedua ini. Bola melebar, ada Koslek ke kanan, bola pada Bambang. Bambang, satu cutback yang dia coba berikan terhalang jelas tadi. Iya, ada nomor punggung 80 ada Diki yang ada di satu pertahanan belakang dari Persema. Lagi ada Koslek di bola kedua, justru dari bola menyamping ke sisi kanan. Masih penjaga gawang dari Persema bernomor punggung 3 punya Fernando ya, mudah-mudahan itu salah ya. Baik, bola meninggi kembali. Di belakang sudah ada nomor punggung 16 ya, ada tadi Desta. Ya, Desta lempar ke dalam. Desta ke belakang, bola berikan pada JK. JK sendiri membelah sektor tengah. Lebar bola ke sisi kanan, angkat bola dengan satu dan satu tadi dari Bambang. Ya, ya Mas Bambang ini dia yang tadi juga sempat mengancam gawang Persema di match yang pertama. Lepas bola, ada nomor punggung 8, ada tadi Ardan. Masih lepas ke sisi kanan, ada nomor punggung 2 Dedi atau Eris ya ke sisi kanan. Baik, satu lemparan ke dalam, ada Yayan. Yayan. Masih ada JK. Lagi bola flashing arahkan ke sisi kiri, namun dari terputus jalur bola nomor punggung 24 ada tadi Arka. Lagi, wow, tendangan keras dari Jimmy mampu ditepis dengan sempurna oleh Ibrahim, nomor punggung 13 penjaga gawang dari tim Poras. Melihat dari postur dan juga perawakan seorang Ibrahim seperti ini, penjaga gawang terlatih yang memiliki jam terbang dan juga kelas yang cukup tinggi ya. Dilihat juga dari cara penyelamatan teknik yang dia miliki. Baik, handsball. Ya, walaupun tidak dibimbing oleh wasit, teman-teman semua tetap dalam satu kejujuran ya. Saya berikan apresiasi kepada para pemain-pemain dari kedua tim. Baik, tendangan keras yang tadi baru saja kita saksikan yang diarahkan tadi oleh Diki. Ibrahim dorong, berikan bola ke depan tadi kepada Koslek. Kembali bola pada Koslek. Koslek masih coba dibayang-bayangi oleh Ardan. Ardan melebar bola ke kanan tadi kepada Diki dan kembali masih kesempatan tadi. Dekat dengan posisi penjaga Ibrahim, satu penetrasi dari Jimmy. Koslek ke kanan, masih jauh tadi bola tahan, berikan bola tengah. Koslek kembali mencoba mengurung teman-teman dari tim Poras, namun juga filter dan juga pertahanan belakang dari tim Persema yang didukung oleh Danu juga kali ini masih cukup rapi. Angkat bola, karena bola pada Jimmy. Keluar cepat dari bola, lepas, hati-hati, ada tadi Raul ya. Ini dia Raul, pemain yang juga memiliki kemampuan dan memiliki satu kecermatan ya, selalu melepaskan diri dari pengawalan dari para pemain-pemain belakang Poras FC. Koslek, Koslek, bola kanan kembali tadi ada Jimmy. Jimmy sendiri melebar bola kepada Raul. Raul terbebas dan masih meninggi. Ini yang saya katakan ya, kualitas dari penjaga gawang Ibrahim. Sudah nampak sekali bagaimana penyelamatan mengenai timing dan juga ketepatan di mana antisipasi yang harus dia lakukan atau antisipatif dalam hal ini. Ibrahim, tendangan sudut dapatkan. Angkat bola tadi ada Raul. Bola ke depan. Wow, meninggi tadi bola dari Jimmy. Masih satu serangan mencoba dari dasar pertahanan. Kita tunggu ya, mudah-mudahan teman-teman semua akan bermain lebih efektif
dan juga lebih agresif sehingga akan memberi kehadiran gol demi gol. Masih lepas belakang dari bola dan terlalu lemah tadi. Bola diarahkan oleh Jimmy dari Ardan. Baik, kembali lempar ke dalam. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman sudah hadir ya dari tim Persema Marga dan juga dari Poras FC, sehingga nanti semua bisa mengambil bagian dan mendapatkan menit yang sama. Baik, nomor punggung 11 masuk kali ini ada Jayani. Masih bola pada Jayani kembali. Jayani masih dari Eris tadi bola berikan. Ini nomor punggung 9 juga dan keras tadi bola. Ya, nomor punggung 9 tadi ada Kentos. Bola ke depan. Sepertinya saat ini armada yang dibawa Poras FC lebih banyak dibandingkan dengan armada Persema Marga, sehingga harus bisa berbagi tenaga. Ada sentuhan tadi dari Diki. Setelah tadi ada tendangan langsung dilakukan oleh Jayani. Jayani ke belakang. Masih tadi berikan bola ke pengembalian atau memilih langsung. Di nomor 15 tadi ada Akil. Masih berada di sektor pertahanan belakang dari Persema Marga. Bola meninggi. Ada Jimmy. Dekat dengan Ibrahim penjaga gawang. Ibrahim geser. Bola melebar jauh ke sisi kiri. Coba mendekati lagi posisi dari Jimmy. Jimmy, masih Jimmy. Jimmy lagi. Langsung Jimmy. Tidak melihat posisi dari Raul yang sudah sedikit antisipasi atau bergerak mengimbangi pergerakan arah bola yang diarahkan oleh Jimmy. Ya, masih satu sama kedudukan. 0-0 ya. Ini saya anggap match yang kedua. Sebenarnya ada long match di match yang kedua. Saya anggap ini match yang kedua saja. Baik, bola melebar. Di nomor punggung 18 tadi ada Akil. Akil ke tengah, tertahan oleh bola oleh Diki. Lepas kembali tadi ada Raul. Muncul ada Akil. Akil terus ke depan. Iya, cepat transisi penguasaan bola. Ada Persema tadi melalui Jimmy. Raul, cutback lakukan, berhasil. Dekat dengan Ibrahim. Cukup beresiko penyelamatan dari Ibrahim, namun ini yang harus dia lakukan untuk bisa memberikan satu filter. Nomor punggung 9 tadi ada Kentos, memilih ke belakang. Nomor punggung 11 tadi ada Jayani. Jayani kepada Koslek. Bola ke kanan kembali, berikan kepada Jayani kembali. Iya, terbuang dari bola dan kembali masuk dan ini kesempatan yang didapatkan sekian kali dari Jimmy yang mendapatkan peluang-peluang terbaik. Juga tadi berasal dari miss defense atau jadi bola blunder yang sudah mendekati di setengah lapangan. Bola ke belakang. Masih pada Koslek. Teruskan dari bola satu passing progress dari Poras FC. Iya, bola melebar ke sisi kiri kepada nomor punggung 9. Ada dari Kentos. Ia nih penjaga gawang Fernando, angkat bola meninggi, heading coba lakukan. Pada nomor punggung 4 kali ini ada Bambang. Bukan Bambang, tadi ada nomor punggung 9 ya. Lepas bola. Ada JK. Dorong lagi bola, lepaskan bola kanan dan shooting tadi dilakukan. Nomor punggung 11 ada di sana Maskal. Ini dia nomor punggung 13 ya. JK terkuasai bola kali ini nomor punggung ada Danu. Danu langsung saja ke sisi kanan dari bola meluncur, namun sudah tutup sisi kanan gawang dari Ibrahim. Kembali masih angkat bola. Lepas kembali tadi ada Raul, berikan bola pendek Raul kepada Diki. Diki teruskan ke depan. Lagi dan itu gol. Ya, akhirnya Jimmy yang bisa mendapatkan gol pertama di match yang kedua. 3 peluang dia dapatkan dan di peluang keempat dia langsung memberikan pembeda. Bola hilang ke gawang dari Ibrahim dan sulit untuk bisa dikendalikan. 1-0 kedudukan untuk Persema Marga FC. Memang berkali-kali tinggal menunggu waktu saja sepertinya Jimmy, karena sudah mendapatkan banyak peluang, banyak mendapatkan space, kesempatan, dan juga akhirnya final pass yang mematikan yang akhirnya memberikan gol pertama.
cukup lama terjadi kebuntuan di game yang kedua atau di long match ini. Ya sepertinya long match ini ya. Karena biasanya terbagi dalam 10 pertandingan atau terbagi dalam 8 pertandingan di waktu yang ada tertentu. Baik, Jimmy ini kepada squad dari Raul kembali, Raul kepada Jimmy ke belakang, dorong tadi bola ke sisi kiri lagi, dan tadi ada handsball, namun tadi tidak, bola masih advantage untuk Persema sehingga Diki meneruskan. Ini nomor punggung 8 tadi ada Aan, serangan balik dari Poras ke kiri, bola arahkan kepada JK, namun tadi bola terlalu melebar dan kurang presisi mengarah pada JK, lemparan ke dalam Diki, masih Diki ke tengah, mengarah dari bola pada Jimmy atau ke melebar bola pada Raul, masih Raul, dan ini dia Jimmy kembali. Iya, memang spesialis ya Jimmy ini. Salah satu striker yang dimiliki oleh Persema. Sudah ada 3 gol yang tercipta dari 2 pertandingan. Kita menunggu gol-gol berikutnya. Ya, nomor punggung 17 tadi ada Burhan. Mas Burhan berada di sektor tengah, menjadi pemain sentral dari Poras FC. Burhan melebar, ada JK melebar juga ke sisi kiri, masih pada JK ke kiri, bola arahkan, dorong tadi bola punggung 11 ada Jayani. Silih berganti terjadi serangan demi serangan, ada Raul, lagi-lagi Jimmy harus terkawal dalam atensi pengawalan tersendiri, karena jelas pemain satu ini memiliki satu kemampuan terutama dalam final pass dan sangat dingin. Angkat bola, meninggi dari jauh, bola lemparan ke dalam coba lakukan oleh JK, masih kembali JK, arahkan pada siapa masih menunggu. Ya, dan nomor punggung 9 tadi ada Kentos, kembali bola pada Kentos, ada tadi Koslek melebar kanan. Ya, sampai dengan garis akhir atau di 3/4 lapangan tadi bola meluncur. JK tahan bola kembali, angkat langsung, final pass tepat terkuasai dengan baik oleh penjaga gawang bersama Fernando. Jimmy kembali, Raul menunggu di depan, juga tadi ada Danu, kepada Raul, kepada Danu, gol dengan bola slam yang dia lakukan, cutback yang matang. Jimmy kali ini bukan hanya gol yang dia berikan, namun juga assist yang matang yang diarahkan kepada Danu langsung menjadi gol yang kedua di match yang kedua, dan 2-0 kedudukan. Ini dia warna yang berbeda di match yang kedua, semakin agresif, semakin tersusun, dan chemistry antar pemain juga semakin terbentuk matang. Ayo semangat teman-teman dari Poras FC, masih ada kesempatan dan masih ada waktu cukup panjang, karena kurang lebih dalam pertandingan di match yang kedua ini berlangsung 1 jam 15 menit ya, hampir sama nyamai dengan permainan di lapangan besar di 2 kali 90 menit. Kembali terjadi pergantian pemain, berbagi tenaganya tentunya sangat efektif. Ya, Rifan disiapkan nomor punggung 10. Ya, masih menunggu kesiapan dari teman-teman yang lain. Memang cuaca memang agak sedikit dingin ya, namun ketika teman-teman sudah berada di lapangan tentunya semakin hangat, karena teman-teman terus saja bergerak dalam intensitas cukup tinggi. Baik, nomor punggung 3 ada David bermain kali ini, masih Burhan. Tenaga baru akan menjadi satu warna baru tentunya bagi Poras FC. Lebar bola kanan tadi kepada Bambang, angkat bola cutback, nomor punggung 9 tadi ya, maaf ya, ada dari Kentos. Bambang nomor punggung 4, kembali serangan cepat dari Persema 3 lawan 2, dan tendangan keras. Ini nomor punggung 17 ada tadi Sanford, pemain yang baru masuk juga di menit ini. Danu, tendangan sudut, Danu ke belakang, ada Diki. Ini dia tendangan dahsyat roket yang diarahkan oleh Diki. Ini sama permainannya dengan Jimmy. Diki Patrick
Pemain belakang yang kali ini mencoba bertransformasi, mencoba sedikit demi sedikit maju membantu rekan-rekan di sektor depan. Danu, tendangan sudut, angkat bola Danu, dan satu first time dilakukan oleh Jimmy. Lagi-lagi Jimmy. Iya, ini dia pemain yang masih diproyeksikan untuk menjadi finisher. Ibrahim, lebar Ibrahim ke sisi kanan dengan tipis dari bola. Ya, nomor punggung 44 ada Didi, kembali bermain Didi. Diki shooting, lurus bola Diki kembali. Ia mulai dengan serangan-serangan yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Bola tendangan-tendangan jarak jauh. Ini dari Burhan ke sisi kanan, berikan kepada Kentos kali ini. Kentos masih Kentos ke depan, mengarah bola ke depan kembali tadi kepada nomor 8 Aan. Sektor tengah terus berbicara lagi Jimmy, agresivitas dan juga responsif dari Ibrahim penjaga gawang mampu memberikan satu halauan. Masih cukup aman. Ini nomor punggung 11 ada Jayani, langsung bebaskan bola kanan kepada Danu. Masih Danu bola vertikal, arahkan lagi pada Diki langsung terjadi miss kick tadi karena diganggu jelas tadi oleh Aan. Mengambil alih penguasaan bola, lebar bola Kentos ke sisi kanan, ada Jayani dorong. Bola yang justru mengarah ke belakang ketika pergerakan dari Aan sudah mulai mendekat. Pekil coba lakukan, ada Danu mencoba, ia keluar sudah tadi bola. Iya, sekali lagi nah kejujuran dari teman-teman semuanya karena memang tidak dibimbing oleh wasit khusus. Lemparan ke dalam, ada Kentos, Diki, bola ke depan ada Jimmy, bahaya tadi Didi, terputus dan juga mampu terhalau dengan baik oleh David. Jayani bola keluar, sentuhan dari Jimmy. Jayani lemparan ke dalam, bola pendek arahkan pada nomor punggung 10 tadi ada Rifan. Kentos ke belakang, lepas bola dan blunder terjadi. Coba dimanfaatkan tadi oleh Didi. Masih bola meninggi Didi. 3 pemain selalu ya hadir dalam satu garis lurus, sehingga ketika lolos dari pemain satunya ada pemain berikut yang bisa menunggu. Wow, Jimmy dijaga kata tadi oleh David nomor punggung 3. Lagi masih lepas, ada tadi Masgal. Iya, serangan kembali. Dan nomor punggung 17 tadi ada tadi Sanford. Lempar bola pada Didi atau Diki ya. Diki shooting, lagi-lagi Ibrahim kesekian kalinya. Seperti penjaga gawang tunggal yang dibawa oleh Poras FC. Juga mungkin ada Sandi nanti ya, karena ya sesuai dengan yang ada di list yang saya terima, ada penjaga gawang Sandi dan juga penjaga gawang Ibrahim. Lagi tadi tendangan keras dari Diki, berkali-kali Diki. Karena dalam sepak bola mini soccer ini dibutuhkan stamina yang prima teman-teman, sehingga harus berbagi tenaga. Baik, ada Burhan melebar kepada David, kembali bola keluar. Satu lemparan ke dalam coba lakukan, bola ke belakang. Ini masih nomor punggung 17 tadi ada Sanford terus saja bergerak ke depan. Sanford ke depan kepada Masgal melebar ke kiri. Dia sambil bergerak dengan satu passing progress Persema. Dikedudukan 2-0 sementara saat ini. Dua pertahanan belakang masih sangat rapat, saya katakan ya, di waktu yang sudah memasuki di atas 15 menit ketika 2 gol saja baru tercipta. Ini tandanya pertahanan belakang masih sangat kuat. Lemparan ke dalam, ada dari Jimmy. Masih terus teman-teman dari Persema. Didi ke kiri, bola arahkan pada Danu, maksudnya atau pada Didi, justru terkuasai. Itu dari Kentos, bola kanan dan satu lemparan ke dalam. Kembali bola meninggi,
Ya, serangan dari sisi flank mencoba. Masih terjadi perebutan bola di sektor tengah. Dan ada nomor 6 kali ini muncul dari belakang. Dan ada tadi Alpha ya. Alpha dimainkan kembali. Kanan bola pada Danu. Danu langsung. Tentunya harus dengan tendangan super kencang, super keras atau power shoot. Karena yang dihadapi adalah seorang penjaga gawang berkemalan, yaitu ada di sana Ibrahim yang sudah teruji kelas dan kualitasnya, dimana tadi banyak sekali membuat patah hati para pemain-pemain depan dari tim Persema Marga dengan penyelamatan gemilang. Danu, ada tadi David, buang tadi bola ke sisi kanan, lepas kembali tadi dan gol tercipta. Siapa di sana? Jimmy lagi dan Jimmy lagi. Situasi bola yang tidak terlalu luas, bahkan sempit tadi yang dia dapatkan. Namunlah kemampuan dan juga kejelian, juga insting dari seorang Jimmy mampu ditempatkan bola di sisi yang sedikit terbuka sehingga menjadikan gol yang ketiga bagi tim Persema. 3-0 kedudukan. Ini gol kedua yang diciptakan oleh Jimmy di game yang kedua atau di long match, di match yang kedua atau second match. Baik, kita terus saja. Yuk semangat teman-teman dari tim Poras. Masih waktu cukup panjang, sementara bisa dikondisikan para pemain-pemain yang lain untuk bisa berbagi tenaga. Kentos ke kiri bola, ada Burhan bebaskan bola transisi kanan. Jayani seperti ini ya, lagi angkat bola, lagi Kentos dan berkualitas. First time dari Kentos, nomor punggung 9. Ini ya, sudah mulai cair permainan dari Poras FC dengan sudah mulai hadirnya peluang-peluang dan high pressure yang terus diberikan ke jantung pertahanan belakang dari Persema. Ya, seperti ada Jayani kali ini ya. Jayani angkat. Tadi maksudnya mengarah kepada Aan yang sudah bergerak tepat berada di sisi depan gawang atau depan kotak penalti. Danu, ia juga pemain baru kali ini, dan langsung tadi berikan nomor punggung 10 ada Jimmy ya. Sama namanya ini ya, nomor punggung 10 Jimmy. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut karena tadi menggunakan jersey nomor punggung 10 ya. Ya, sepertinya bukan Jimmy namanya. Baik, kembali. Langsung angkat bola. Masih penjaga gawang Ibrahim, geser bola kanan. Teruskan dari satu terupas bola berikan, ada Kentos. Burhan masih mencoba dari Danu. Burhan kembali ke depan, angkat bola. Jayani tidak dulu melihat arah gawang atau melihat posisi rekan yang sudah menunggu sekarang ini dia. Jayani memiliki banyak kesempatan memberikan crossing yang cukup matang. Ya, pemain nomor punggung 10 tadi baru masuk. Salah tadi passingnya. Sedikit meninggi, namun lebih dekat kepada posisi dari Rifan. David. Atau nomor punggung 6 tadi ada Rinaldi. Bali masih melebar. Jayani atau tadi ada di sana Jayani. Lebar bola kanan, ada Rifan bola melingkar dan juga sedikit sentuhan menjadi gol. Tadi melingkar posisi di badan dari nomor punggung 6 Rifan tadi, dan akhirnya bola menyilang mengarah ke sisi kanan jaga gawang dari Persema ini ya. Baik, itu ya, 1 gol didapatkan di game yang kedua untuk Poras FC dan 3-1 kedudukan. Ini gol yang atau bola-bola posisi seperti ini ya yang dibenci oleh para penjaga gawang. Bola-bola menyilang, juga back header juga sama ya. Tadi diperagakan oleh Rifan dan akhirnya atau Rinaldi ya, nomor punggung 6 ya. Rinaldi nomor punggung 6 dari tim Poras. Baik, 1-3 kedudukan saat ini. Lemparan ke dalam. Ya, hadirnya Rinaldi tentunya menjadi warna yang berbeda bagi Poras FC. Semakin bertenaga, apalagi tenaga baru. Masih kita saksikan ada Burhan ke tengah, teruskan dari bola pada Kentos.
Masih kentos melebar kanan kepada Jayani. Coba kuasai bola Jayani, namun gagal di sisi kanan. Lemparan ke dalam melakukan. Ada Sanford. Pindahkan bola kanan pada nomor punggung 10. Bola ke tengah kembali. Mencoba melebar atau tetap berada di sektor tengah backfield. Coba lakukan satu teknik tinggi tadi yang diperagakan oleh Didi. Ibrahim, jaga gawang itu biasanya fokusnya yang berkurang apabila bermain terus-menerus, bukan stamina. Stamina sangat terjaga, namun fokus biasanya yang sedikit terganggu. Lagi masih lepas, ada Kentos. Kentos berikan tadi kepada Rifan. Balik belakang, Burhan, ada Kentos. Rifan kembali. Wow, justru tadi bola mengarah kepada pemain dari Persema dan hampir saja. Lagi-lagi Didi dari jarak yang cukup jauh. Tadi bola masih terselamatkan walaupun Didi berbalik, bola mengarah ke belakang. Sementara posisi dari Ibrahim yang sudah ke depan. Baik ke depan pada Renaldi. Satu sentuhan tadi, kembali lepas bola. Nomor punggung 17 kali ini. Ada tadi Sanford. Satu cutback berikan, terlambat tentunya. Cutback yang diarahkan oleh Alfa. Ya, notabene para pemain muda berkolaborasi dengan para pemain-pemain senior, sehingga kecepatan dan juga pengalaman yang hadir. Terjadi pergantian penjaga gawang seperti ini Sandi ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah sebut ya, ini Sandi dan juga Ibrahim penjaga gawang. Iya, yang saya katakan tadi, memang penjaga gawang harus ada 2 atau 3 sehingga sangat terjaga nanti bagaimana efektivitas di bawah mistar gawang. Karena sekali lagi stamina bukan yang terganggu, justru fokus ini yang akan sangat terganggu. Sementara masih ada penjaga gawang dari Persema, ada Fernando. Bola melebar, salah tadi antisipasi. Dan satu lemparan ke dalam coba lakukan. Jadi persilakan rekan-rekan lain untuk bergerak di kotak penalti. Sementara satu long throw yang diarahkan oleh Jayani. Kembali satu lempar ke dalam lagi. Jauh dari bola meninggi, heading melakukan. Hati-hati duel header yang terjadi ke belakang. Dan melebar bola. Ini kesempatan. Ini Fernando ya, nomor punggung 3 ya. Nomor punggung 3 ada tadi David. Ya, David dari tim Poras yang baru saja melakukan satu first time. Satu lempar ke dalam coba lakukan. Berikan bola ke depan kembali tadi, back pass bola. Ya, nomor punggung 11 tadi ada Masgal. Kentos melebar, Jayani yang tidak tergantikan menguasai sisi flank sebelah kanan. Kentos angkat. Ya, pada nomor punggung 19 pemain yang baru masuk ada Faiz. Kentos, David. Tertahan tadi bola oleh Didi ke belakang, mana penjaga gawang Fernando. Dari bola punggung 10 ke depan, arahkan langsung pada nomor punggung 24 ada Arka. Kembali dimainkan Arka. Ini dia tendangan keras dilakukan oleh Alfa, juga masih meninggi. Juga tadi Alfa di match yang pertama juga bermain sangat agresif dan banyak sekali melahirkan tekanan-tekanan dan juga peluang-peluang untuk Persema Marga. Kentos melebar kepada Jayani. Jayani kembali mencoba kuasai bola. Ada nomor punggung 10 namun dekat tadi bola ke belakang. Nomor punggung 19. Kembali tadi ada Faiz dan hati-hati, kita saksikan ini pelanggaran atau tidak, karena memang tidak ada wasit dalam hal ini ya. Begini ya, Jayani yang sudah berada di sisi kiri untuk bisa sedikit memberikan variasi atau memberikan sedikit pelanggaran, ternyata ya, jelas pelanggaran dan titik putih ditunjuk dan menjadi sebuah tendangan penalti. Kentos akan mencoba melakukan penjaga gawang Fernando. Dia Kentos ancang-ancang.
Masih ngetos dan masuk tadi, gol. Sangat dingin ya, tendangan dengan tenaga super yang diarahkan tadi oleh Kentos dan menjadi gol yang kedua bagi Poras FC di game yang kedua atau long match ini. Dan 2-3 kedudukan saat ini sudah semakin menipis selisih gol yang didapatkan oleh kedua tim. Tinggal 1 gol lagi, teman-teman dari Poras bisa menyamakan kedudukan. Ya, satu hal yang saya berikan apresiasi kepada teman-teman adalah masalah pelanggaran yang terjadi. Betul-betul teman-teman bawa misi fun game menuju ke Urban Soccer Arena ini untuk bisa menampilkan masing-masing permainan terbaiknya. Baik, bola ke belakang. Juga ada nomor punggung 5 tadi ya, kembali dimainkan, ada Raja Sulaiman. Ini warna rambut yang dikenakan nomor punggung 10 menjadi satu penanda utama. Namun tadi dipakai oleh Jimmy ya nomor punggung 10 ya. Ya, salam kenal jelas bagi nomor punggung 10. Ada Sandi. Sandi dorong. David. Ke kiri bola pada Burhan. Burhan lagi. Burhan mencoba melihat nomor punggung 10, terlepas bola Burhan. Masih bisa kuasai bola terupas atau satu crossing yang diarahkan. Ini nomor punggung 6 tadi, ada tadi Alfa. Lemparan ke dalam atau tendangan sudut dapatkan Alfa. Pendek bola berikan pada Raja Sulaiman. Masih bola ke belakang. Shooting tadi dilakukan, masih meninggi, tipis tadi bola. Masih ada Burhan yang masih sangat konsisten dengan sisi pertahanan belakang dari Poras FC. David, masih David. Iya, sedikit tadi ada sedikit kepanikan tadi David, kurang tenang ketika melakukan passing ke sisi kanan kepada rekannya, kepada Kentos tadi sudah menunggu di Arka. Bola ke belakang pada David. David teruskan bola kanan. Ada Kentos muncul dari belakang, kali ini kesempatan bagi Poras FC. Lebar bola dan itu tendangan keras nomor punggung 19, ada tadi Faiz. Kuasai bola dengan sangat baik. Masih kembali bebaskan bola kanan, menjaga gawang Tisna. Ke kanan bola. Ia masih belum tersentuh oleh para pemain dari tim Poras. Bola yang diarahkan oleh teman-teman dari Persema. Mencoba melewati Burhan nomor punggung 10. Angkat bola ke depan. Ada tadi Desta. Desta dorong. Ada penjaga gawang Sandi. Burhan. Oh, sayang Burhan. Dan gol tercipta. Kontrol yang lepas dari Burhan tadi mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain Persema. Kita tunggu seperti tadi, ada nomor punggung berapa ini ya? Iya, nomor punggung 8 tadi ada di sana. Ardan, ini gol yang kedua yang diberikan Ardan untuk Persema. Tadi di match yang pertama dia mencetak gol perdana, sehingga saat ini sudah mengemas 2 gol, sama bersaing dengan Jimmy ya dalam perolehan gol terbanyak saat ini. Baik ya, 4-2 kedudukan, masih unggul Persema, semakin tebal saja ya. Kembali ini dia kesempatan. Gol juga tidak menunggu lama dari Poras FC melalui Faiz tadi memberikan gol balasan atau gol yang ketiga untuk Poras FC. Sedikit terjadi kebocoran di bagian belakang dari Persema sehingga tadi Faiz mampu sangat bebas dan sudah dalam posisi yang sangat terbuka di dekat gawang atau di depan gawang dari Persema. Dan ini dia 4-3 kedudukan di match yang kedua atau di long match yang kedua. Angkat bola lagi. Ya, masih banyak akan terjadi gol demi gol nanti.
Oh, boleh melawan Faiz. Jual beli serangan. Secara permainan memang sama teman-teman ya, dari kedua tim, baik dari Persema maupun dari Polres FC. Kemampuan, skill individu, dan juga kekompakan dari kedua tim sama. Tinggal menunggu kesiapan dari pemain depan saja untuk bisa menyelesaikan setiap alur serangan. Ya, nomor punggung 10 geser bola pendek. Ini ada Ardan. Oh, terjadi handsball dari Ardan. Bola menyusur kiri mengarah tadi kepada Alfa atau Aldo ini ya. Baik, dorong dari bola Burhan. Bola ke tengah. Serangan cepat kembali, bola ke sisi kanan mencoba melebar. Lepas kali ini lagi ada nomor punggung 10. Ini ada Faiz langsung. Nomor punggung 15 tadi mencoba. Wow, keras tadi bola. Nomor punggung 15 ada tadi Abi ya, nomor punggung dia. Tenaga baru. Ini hampir sama penampilannya dengan penjaga gawang Ibrahim. Sepertinya ini berpengalaman juga ya Abi. Wow. Didi. Bebasan bola ke sisi kiri. Lepas bola kali ini. Ia masih melebar ke sisi kanan. Nomor punggung 12 tadi ada tadi Yayan lagi, dan gol tercipta. Ini dia dengan kaki kirinya. Kita tunggu siapa pencetak gol. Ardan sepertinya kembali ya mencetak gol yang kesekian kalinya untuk Persema dengan kaki kiri. Sayang sekali ya teman-teman semua tidak mewarnai hasil kerja keras teman-teman dengan selebrasi. Ini yang kami tunggu-tunggu, dengan selebrasi dari rekan-rekan semua sebagai salah satu penghargaan atas kerja-kerja sehingga hadir gol yang tercipta di game yang kedua ini, dan 5-3 kedudukan Persema. Baik, kembali terjadi rotasi pemain. Sebenarnya masuk nomor punggung 18 ada Akil, akan coba dimainkan kembali. Bisa anggap sebagai transisi saja teman-teman semua ya, menuju ke game berikutnya. Namun sekali lagi masih berada di sisi kanan layar kaca Anda teman-teman dari Polres, dan dari Persema masih berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Lagi berangkat bola. Ini nomor punggung 5 tadi ya, ada Raja Sulaiman. Memberikan satu tekanan langsung, masuk terhalau dengan baik Raja Sulaiman. Balik bola belakang, dan lagi-lagi tekanan demi tekanan terus diberikan. Sementara teman-teman dari Polres juga mengandalkan serangan balik yang juga sangat jitu. Namun tergantung dari pemain depannya ya, bisa selesai atau tidak satu alur serangan. Pas bola, ya saya sebut dengan Jimmy saja nomor punggung 10 ini. Lagi dengan mudah tadi jaga gawang Fernando. Jauh bola ke tengah. Iya, kepada Raja Sulaiman, maksudnya ada David. Masih David keluar, ada sentuhan dari nomor punggung 10 Jimmy. Dan satu lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 12. Ada tadi Jamil ya. Geser bola kanan. Masih tadi kita sajikan, lepas kembali. Ini nomor punggung 8 ada Ardan. Oh, kurang cepat. Tercuri bola dengan cepat tadi ada Didi. Masih bola pada Didi kembali. Didi berikan kanan, ada Ardan kembali. Masih Ardan bola lembut arahkan ke sisi kiri, menunggu tadi yang lepas. Ada nomor punggung 6 tadi ada Alfa yang sudah di posisi yang sangat terbuka, memberikan satu umpan vertikal ke kanan tadi kepada Raja Sulaiman, namun tidak bisa terselesaikan dengan semua. Satu sentuhan saja menjadi sentuhan yang sangat penting dari hasil akhir skema serangan dari Persema Marga FC. Ini kembali satu lemparan ke dalam coba lakukan. Iya, sekali lagi ya, satu hal yang memang menjadi daya tarik dari permainan kedua tim adalah pelanggaran ya, yang betul-betul nyaris tidak ada. Ya, mungkin ada juga dalam level-level yang tidak terlalu tinggi. Namun tadi sempat terjadi tendangan penalti. Baik, kembali kita lanjutkan ke permainan. Lepas tadi bola, ini dia, dan 1 lawan 2 terjadi. Nomor punggung 12 ada Jamil, akan mengambil inisiatif dari sebuah tendangan sudut kali ini.
Terus ditunggu oleh rekan-rekan yang lain dari Poras FC. Jamil lepas bola, masih Alfa ke belakang bola. Alfa angkat bola jauh tadi meninggi, mencepat dari bayang-bayang nomor punggung 15. Ada tadi Abi, lemparan ke dalam jauh tadi, long throw mengarah pada Jimmy, dan ada Didi di sana sudah menunggu. Alfa, masih Alfa ke belakang nomor punggung 10 kurang cepat. Ini dia, ada Ardan shooting. Ya, dan ya mohon teman-teman semua ya, apabila terjadi gol atau sudah berhasil dalam melakukan sebuah alur serangan menjadi hasil yaitu gol, harus ada selebrasi ya. Ini ada dokumentasi yang tentunya tidak akan pernah hilang dari menu bola Lampung untuk teman-teman semua. Ya, sudah masuki separuh waktu di match yang kedua atau di long match ini. Lepas bola kembali, dan lagi syuting tadi dilakukan oleh Didi. Semua menikmati permainan di malam hari ini, karena memang inilah yang menjadi tujuan utamanya adalah fun game, sehat, selamat, dan juga sahabat ya. Teman-teman mungkin setuju ya dengan apa yang saya katakan. Oh, tadi bola sudah keluar, tentunya menjadi sebuah tendangan sudut. Ada Raja Sulaiman akan melakukan tendangan sudut. Raja Sulaiman, bola melebar ke sisi kiri. Alfa lemparan ke dalam, bola ke tengah tadi diarahkan. Ada Raul kembali dimainkan. Raul yang cukup banyak mendapatkan peluang di match sebelumnya atau di menit sebelumnya tadi. Raul jaga gawang Fernando. Iya, tadi Faiz mencoba mencuri bola, namun lebih cepat posisi dari Ardan. Lebar bola Ardan ke kanan pada Alfa, dekat dengan penjaga gawang Sandi. Sandi ke depan. Ada Burhan, masih Burhan. Tidak dulu melihat arah gawang atau screening, sehingga tadi bola mulut. Oh, Faiz ya, nomor punggung 9, nomor punggung 18, maaf, nomor punggung 18. Ada Akil. Didi. Ada Fernando atau penjaga gawang Tisna kembali dimainkan. Bahaya Akil. Masih Akil. Akil terjaga tadi oleh Didi. Kembali dengan mudah menjaga gawang, kuasai bola. Dorong tadi bola ke depan. Masih kembali tadi nomor punggung 10. Satu lemparan ke dalam coba lakukan. Bola ke depan pada Akil. Ada support dari Abi. Abi pada Akil kembali. Masih Akil. Akil langsung, dan ada satu sentuhan keras yang dilakukan oleh Jamil ya, nomor punggung 12, muncul dari lini kedua. Bola ke tengah. Ada Didi ke belakang. Ini tadi dalam punggung ada Alfa. Alfa jauh ke sisi kiri, mencoba kembali Didi kembali. Didi pada Alfa. Belum beranjak ke Alfa. Masih mencoba mengawal terus sisi pertahanan sambil juga bergerak ke depan. Alfa. Satu terupas matang yang dia berikan. Tertahan bola dan kembali kuasai bola. Kali ini ada Raja Sulaiman. Raja Sulaiman masih ke belakang. Raja Sulaiman dan syuting lakukan. Pengembalian bola dari Raja Sulaiman mengarah ke belakang kepada Arda dari sangat tepat ya, sehingga tadi mampu memberikan satu peluang atau satu ancaman serius di gawang dari Poras FC. Ada tadi Akil ke depan. Abi, masih Abi, tertahan dari bola oleh Alfa. Kembali masih Ardan ke tengah. Geser bola, dorong kembali. Berikan bola ke sisi kiri. Lebar bola dan kembali tadi ada Raja Sulaiman. Lemparan ke dalam nomor punggung 12. Masuk kembali. Tekanan demi tekanan yang terus saja terjadi. Dan ada Abi, sendiri Abi. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Fleksibel saja posisi dari para pemain-pemain semuanya ya, berada di sisi manapun mereka sesuai dengan kebutuhan. Ya, walaupun mereka memiliki karakter masing-masing, ada di back, tengah, dan juga depan, namun sekali ini sesuai dengan kebutuhan. Ada Faiz dorong, masuk dari ke depan, arahkan dari bola pada Jamil, dekat bola, ya pada penjaga gawang Sandi.
Satu hal yang memang harus diutamakan ketika teman-teman ingin bermain di mini soccer adalah kesehatan. Harus sehat, itu hal yang paling utama yang harus teman-teman perhatikan. Jangan coba-coba ketika tidak sehat bermain di mini soccer, karena jelas ya, kadang-kadang euforia juga kesenangan bertemu dengan teman-teman dan ingin bermain juga menjadi satu hal yang kadang-kadang tidak mengabaikan kesehatan. Ya, banyak sekali kejadian sudah terjadi ya teman-teman semua ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam hal ini. Juga tujuan kita bermain sepak bola adalah sehat juga ya, sehingga bisa terbentuk stamina dan juga imun kita. Baik, kita langsung kembali ke permainan kembali. Di kedudukan saat ini ada 8 gol tercipta, terbagi menjadi 5-3. Masih keunggulan bagi Persema. Raul masih bola arahkan ke tengah tadi pada Didi. Didi langsung kembali tadi Didi memberikan satu bola yang mencoba mengarah ke sisi kanan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan bagian menit yang sama dari game ke game, sehingga satu hal yang kita cari yaitu ternikmatinya permainan akan bisa kita rasakan. Dorong tadi bola Didi, berikan pada Raul. Raul tadi sedikit satu aksi dengan teknik tinggi dia beragakan. Mencoba kembali tengah bola, ada Raja Sulaiman. Didi masih kembali, bola terkuasai dengan sangat cepat. Ada nomor punggung 5, ada JK ke tengah. JK terjadi miss ya tadi antara Jamil dan juga tadi Abi. Lemparan ke dalam, balikan dari musuhnya, tertahan bola oleh Abi. Abi lepas, ada Jamil. Lagi-lagi masih bisa terfilter dengan bola. Lepas Jamil pada Abi, atau langsung rupanya tempatkan bola. Gol tercipta. Terima kasih ya Mas Jamil untuk gol indah Anda yang baru saja kita saksikan. Sangat dingin dan betul-betul sangat mengarah bola. Kill the game terjadi, dan ini dia 4 gol untuk tim Poras dan tetap keunggulan sementara 1 gol selisihnya 5-4 kedudukan di long match ini. Ya, kembali terjadi diskusi dan kembali terjadi pergantian pemain dari tim Poras. Ya, masing-masing masih mencari cara untuk bisa mendapatkan gol sebanyak-banyaknya, karena jelas dokumentasi ini akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi teman-teman gua. Sepertinya ada Jayani kembali akan bermain ya. Iya, betul, dia pemain idola saya, Jayani. Crossing posisi, terutama dia cerdik dan juga cermat, juga pintar menempatkan posisi di sisi yang tidak terkawal. Menggunakan lebar lapangan jelas ya, karena salah satu taktik dan juga strategi dalam mini soccer adalah menggunakan lebar lapangan, sehingga mudah untuk bisa mengalihkan arah bola dan juga mengalihkan perhatian dari tim lawan. Walaupun tidak diberikan bola, jelas akan memancing pergerakan dari tim lawan. Ya, baik, kembali kita sajikan. Ya, Kentos kembali juga ikut bermain ya. Kentos masih bola ke belakang, nomor punggung 16 kali ini ada tadi Desta. Burhan angkat bola ke depan, nomor punggung 13 tadi ada Koslek. Masuk Koslek, angkat bola kembali, berikan tadi tadi bola vertikal yang diarahkan oleh Kentos kepada Koslek. Terbaca dengan baik Koslek atau Kentos. Kentos bahaya, Kentos langsung Kentos. Bola kedua kita saja ada Bambang menunggu, dan Kentos dan gol yang tercipta. Yo, selesai sudah satu skema serangan dari Poras FC, dan di kaki dari setelah tadi akhirnya disempurnakan menjadi sempurna 100%. Ya, luar biasa Mas Kentos ya. Terima kasih untuk gol Anda. Ini gol yang kedua yang saya lihat untuk tim Poras FC, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Sepuluh gol sudah tercipta, sehingga kalau lihat dari durasi waktu yang sudah berjalan kurang lebih 40 menit ya, ini rata-rata dalam satu pertandingan akan hadir 2 gol. Jelas ini merupakan
satu produktivitas yang sangat baik atau cukup lumayan dari sektor depan. Baik, ini dia hampir saja tadi. Ya, ada nomor punggung 4 tadi sepertinya dia dengan tendangan keras yang diarahkan. Baik, ada Bambang tadi ya seperti nomor 4 ya. Ya, Mas Bambang. Raul dorong. Ya, tadi bola maksudnya mengarah kepada Didi, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Sandi. Tendangan sudut dapatkan Raul. Mulai mendekat dari nomor punggung 8, ada Ardan. Iya, bola pendek pada Ardan. Ardan angkat, bola lembut arahkan, mengarah tadi bola pada Jimmy. Jimmy masih. Hadirnya Jimmy jelas akan menambah sengatan demi sengatan yang terus berada di sektor depan dari Persema. Ke belakang tadi Raja Sulaiman. Jaga gawang Tisna. Berikan tadi bola pendek ke belakang. Ada Diki ya. Lagi lepas. Ini kesempatan kembali nomor punggung 10 tadi. Ada tadi Jimmy. Mencoba Jimmy. Dan lempar ke dalam Jimmy. Berikan bola pendek pada Ardan. Ardan dibayang-bayangi Ardan oleh Adesta. Kembali satu serangan cepat. Ada Bambang nomor punggung 4. Bambang melempar kanan. Kembali melepas bola. Dan lotu gol tercipta kembali kali ini ya. Nomor punggung 4 dari Polres FJ ada tadi Mas Bambang memberikan gol berikutnya. Saat ini teman-teman dari tim Polres justru comeback dengan perolehan 6-5. Keunggulan didapatkan saat ini. Ini dia. Dan 11 gol sudah tercipta di game yang kedua. Akhirnya comeback pun tercipta dan keunggulan didapatkan melalui gol dari Bambang. Baik, angkat bola kembali tadi dari kita belum menemukan gol super cepat yang biasanya tadi lahir dari titik tengah ketika terjadi kick off atau bola pertama. Kentos, angkat bola Kentos. Ya, saya anggap ini pertandingan imbang berjalan karena saat itu sudah tercipta kurang lebih ada 10 lebih ya bahkan ya. Keras dari bola. Di game pertama tadi ada 2 gol, sementara di game yang kedua ada di sini 12 gol sehingga tercipta sudah 13 gol dari waktu 2 pertandingan. Ada Koslek ke tengah bola pada Bambang. Masih pada Bambang kembali. Bambang dorong ke kanan, satu cutback berikan. Hampir berhasil tadi cutback yang diberikan oleh Desta. Ya, Desta hampir kesempurnaan dia dapatkan, yaitu tujuannya memberikan satu cutback. Ada Kentos ke belakang. Koslek melebar. Ada Burhan juga dengan satu variasi yang berbeda, membidik ke mulut gawang dari Tisna. Serangan dari Burhan, ini dia Burhan nomor punggung 17. Chemistry jelas sudah terbangun, sepertinya teman-teman sudah sering kali berkumpul atau berlatih bersama sehingga tidak dikhawatirkan lagi, sudah mengerti masing-masing. Raja Sulaiman teruskan dari bola ke depan. Ada Raul. Terbuang dari bola ke sisi kanan. Angkat bola ke sisi kiri. Ada Ardan. Masih mencoba teman-teman dari ada tadi nomor punggung. Tendangan keras yang diarahkan tadi oleh Diki ya dari sisi kiri. Ya, cuaca sudah semakin normal ini teman-teman. Tadi sempat terjadi hujan. Baik dari Polres FC coba bangun serangan. Bola melebar. Terbebas dari bola ke sisi kiri, satu lempar yang dalam coba lakukan. Berikan dari bola pada Kentos. Kentos dorong. Ada sentuhan dari Raja Sulaiman. Satu tendangan sudut dapatkan. Bola ke tengah. Hampir tadi salah atau perempatan atau penguasaan bola yang gagal. Bola ke depan kembali. Ini ke belakang nomor punggung 11. Ada tadi Jayani. Lebih dekat dari penjaga gawang Sandi. Kembali pada Jayani.
Jayan ini pemain serius dan santai, namun tetap saja bola-bola yang diarahkan betul-betul bola-bola visioner. Raul masih kepada Ardan. Oh, terlalu panjang tadi pasti dari Ardan. Bola recovery dapatkan ke kiri bola dan siapa di sana? Jimmy tentunya. Sang predator dari tim Persema. Dia sudah mengemas 4 gol yang sudah diberikan untuk Persema. Dan ini kembali teman-teman berjalan dengan skor imbang, yaitu 6-6 kedudukan di game yang kedua atau dalam long match ini. Jimmy masuk dan akhirnya menjadi pembeda kembali bagi tim Persema. Juga tadi kerjasama sangat apik dengan Ardan dan juga tadi dengan Raul. 3 pemain yang menskemakan satu urusan dan berhasil dengan hasil positif. Gol yang kedua dapatkan. Masih kembali ada Bambang dan lagi bola tipis. Bambang, gol juga Bambang. Tidak menunggu lama juga bagi Polres tadi melalui Bambang berebut kembali satu keunggulan yang mereka dapatkan, dan saat ini 7 gol sudah didapatkan oleh Polres dan 7-6 kedudukan. Mas Bambang kembali lagi hadir ya. Sama pemain-pemain yang tadi diistirahatkan kembali bermain dan tetapnya masih tajam terutama ya. Ternyata ya belum juga berubah. Ya, di sisi lapangan tentunya mereka semuanya menyusun tenaga atau melakukan recovery. Baik, Burhan ke belakang. Masih lepas. Bebasan bola ke sisi kiri. Ini nomor punggung 4 tadi ada Mas Bambang kembali ke depan. Bola si kanan tadi melebar kepada Jayani. Jayani langsung di second ball ditemukan tadi bola. Akhirnya bisa tadi dimentahkan oleh pertahanan belakang dari tim Persema. Bola keluar. Bambang seroin. Bola ke belakang, arahkan dari kepada Desta. Bambang tadi terburu-buru Bambang. Tadi ragu-ragu antara berikan bola langsung atau kontrol. Balik bola melebar ke sisi kanan. Bermain dengan gaya dan juga tempo yang sedang, namun tetap dalam satu permainan terkonsep dan sangat terskema. Keras bola dari Diki dan juga Jimmy dan juga Raja Sulaiman, 3 pemain penting dari tim Persema. Lempar ke dalam, Bambang geser bola ke depan tadi kepada Koslek. Masih kanan kepada Jayani dorong dan ini first time bola setengah satu yang diarahkan oleh Mas Bambang. Tadi tidak menyentuh di kura-kura kaki, sebenarnya menyentuh di kaki luar dari Mas Bambang, sehingga tadi bola sedikit meninggi di atas mistar gawang dari Tisna. Angkat bola, semakin hafal saya dengan satu persatu pemain-pemain dari kedua tim ya. Tadi cukup lama menghafalkannya. Lepas bola, ada tadi di sana Jimmy lagi, namun terganggu tadi oleh Koslek. Tendangan sudut dapatkan oleh Raja Sulaiman. Di depan sudah menunggu tadi ada Jimmy, Raul, dan di bola kedua tentunya ada Diki. Iya, ini dia Diki. Di second ball dia berdiri dan lagi ada Jimmy, dan ada di sana ada Raul berhasil tadi memberikan gol bagi Persema. Kerjasama segitiga yang sangat menawan yang tadi ditampilkan oleh Raul dan kawan-kawan, dan akhirnya bisa memberikan gol berikutnya, yaitu gol yang ke-7 bagi Persema, dan akhirnya kembali imbang kedudukan 7-7 saat ini. Dia Raul ya, pemain yang tadi memiliki target tersendiri di sektor depan, akhirnya bisa terpenuhi targetnya, mencetak gol. Bagaimanapun tugas pemain depan adalah mencetak gol, tidak bisa ditawar lagi. Dan tadi Raul bisa menjawab tantangan dari rekan-rekannya dan memberikan 1 gol untuk Persema.
Iya, tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi Raul untuk bisa menghadirkan gol demi gol berikutnya. Iya, pertandingan semakin malam bukan semakin menurun, kualitasnya justru semakin meningkat. Walaupun stamina sudah semakin terkuras, namun inilah permainan dari kedua tim yang harus kita akui bahwa mereka memang pemain-pemain berkelas, pemain yang memiliki kemampuan bermain, juga visi bermain yang sangat baik. Ada Bambang, lagi tadi Koslek, Kentos, masih Kentos melebar, ada tadi Akil memberikan bola ke belakang lebih dahulu pada Burhan, dan Burhan dengan sebuah tendangan keras. Iya, namun masih bisa tadi dimentahkan oleh penjaga atau diberikan satu tangkapan sempurna. Jimmy masih sendiri, dorong tadi bola berikan kepada Raul balik badan, Raul masih ada Ardan, ada support dari Ardan, satu cutback berikan, tertahan tadi bola oleh Koslek. Ada Kentos sendiri, running the ball dilakukan, Kentos vertikal bola kanan, dan lob tadi bola lakukan. Ini pelanggaran jelas ya. Hati-hati, ini daerah sensitif dari penjaga gawang. Ada Bawang tadi mencoba menyambut bola yang diarahkan tadi oleh Kentos. Jimmy kembali, ball pass berikan, Alau dengan cepat, ia bola ke kiri. Kentos mencoba tadi mengontrol bola dengan sedikit terbang, namun tidak terjangkau. Ini pemain senior ya, Kentos ya, memiliki permainan yang sangat baik dan juga bervisi. Belakang bola ada Diki, jaga gawang Tisna. Ia tadi mencoba mendekat Raja Sulaiman, memilih melebar ke sisi kanan. Diki kembali, Diki dorong. Ini nomor punggung 24 tadi ada Arka memilih langsung bola direct yang diarahkan tadi, terpantau dengan baik nomor punggung ada 8 tadi ada Aan ke belakang. Masih ada Kentos kembali, Kentos cutback atau langsung rupanya diteruskan tadi justru tadi oleh Arka, dan ini bola sempurna. Kentos ya, Mas Kentos, yuk mana selebrasinya? Setiap pencetak gol kami tunggu selebrasi dari Anda. Baik, ini ya gol yang ke-8 didapatkan oleh Persema, dan saat ini 8-7 silih berganti atau teman-teman semua mendapatkan keunggulan baik dari Persema dan juga dari Poras FC. Baik, kita teruskan. Bola jauh tadi arahkan Akil ke sisi kanan pada Burhan lagi melebar, lagi Kentos lagi dan lagi Kentos, saling berebut mendapatkan top skor teman-teman dari tim Poras. Kentos tidak berhenti sampai di sini. Ini gol berikutnya yang dia berikan untuk teman-teman dari Poras FC, dan akhirnya kali ini Kentos lagi gol yang tercipta. Ya, sudah ada kurang lebih ada 8 gol ya teman-teman ya. Iya, 8-7 kedudukan saat ini tercipta sudah. Iya, 8 gol ya, 8 untuk tim Poras dan tim Persema dengan 7 gol. Kita tunggu gol-gol berikutnya. Dia juga tadi Raul juga sempat mendapatkan gol. Lagi lepas bola, Akil ke tengah lagi bola arahkan. Iya, tadi bola kepada Akil maksudnya, atau Desta ya, nomor 16. Jimmy, masih Jimmy. Diki tadi mampu terhalau dengan baik oleh penjaga gawang Sandi. Baik, bola-bola lebar, ada Burhan. Bambang angkat, mencoba bidik langsung dari Bambang. Baik, satu lemparan ke dalam coba lakukan. Berikan bola pendek. Ini nomor punggung 8 tadi ada Aan.
Burhan ke tengah, bola berikan kepada Koslek. Bekil bola kontrol oleh Kentos. Koslek kembali ke tengah, bola tadi pada Desta. Desta ke tengah. Koslek dorong, bebas bola, dan ini Bambang di sana sudah menunggu. Aan kembali terjaga dengan baik tadi oleh Arka. Tendangan sudut dapatkan. Bola meninggi. Iyo, bahaya tentunya. Ya, turun tadi Jimmy. Mencoba larikan bola ke depan. Running soloran dilakukan. Jimmy kembali 4 lawan 1. Jimmy ke kanan, bola pada Raul. Raul Bekil dan gol. Siapa di sana? Ardan tentunya di posisi yang sedikit terbuka di sisi kanan, menerima umpan yang sangat matang yang tadi diarahkan oleh Raul, dan jadilah gol ke-8 bagi tim Persema. Lagi-lagi sudah sama kedudukan atau imbang 8-8. Ya, spektakuler ya. 16 ditambah dengan 18 gol yang sudah tercipta. Kalau diambil rata-rata 10 pertandingan tentunya 1,8 ya, hampir 2 gol dalam satu pertandingan. Satu hal yang memang sangat menakjubkan yang terjadi di malam hari ini bersama kami Menu Bola Lampung. Ya baik, jangan lupa teman-teman semua ya, nanti untuk bisa melihat tayangan ini di channel YouTube Menu Bola Lampung, kami mohon bantuan untuk like dan juga subscribe, juga komen-komen agar kami bisa memberikan liputan-liputan yang lebih berkualitas dan lebih bermutu lagi bagi teman-teman semua. Juga saya lupa ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman dari Persema Marga dan juga dari tim Poras FC. Mudah-mudahan lancar ibadahnya sampai dengan nanti di menjelang Idul Fitri. Baik, kembali kita ke lapangan. Ini ya tadi lepas dari bola nomor 16, ada di sana Desta. Kejar bola, Persema mencoba kuasai bola melalui Ardan. Ardan ditunggu tidak oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman ke belakang, ada Jimmy. Lepas bola tadi, Raja Sulaiman tadi bisa langsung sebetulnya mengarahkan bola ke gawang Sandi. Raul, ada Diki. Balik bola keluar, atau masih berada di sisi kanan. Lepas bola keluar Raja Sulaiman. Namun tadi kontrol yang kurang maksimal dari Raja Sulaiman. Baik, kembali satu tendangan gawang saja akan coba lakukan. Ini kembali jaga gawang Sandi. Kita masih menunggu kehadiran dari Ibrahim, penjaga gawang dari tim Poras. Sebenarnya cukup waktu sudah bagi Sandi ya. Karena cukup lama tadi Ibrahim. Juga dari tim Persema juga membawa 2 penjaga gawang. Oh, ini dia sudah hadir kembali Tisna. Baru saya bicara, oh Tisna tadi ternyata yang menggunakan jersey nomor punggung 10 yang digunakan oleh Jimmy ya. Saya lupa, karena tadi yang sangat kelihatan adalah rambut warna merah dari seorang Tisna. Baik, kembali Tisna. Ini dia, lagi tadi, yo, ada Kentos lagi-lagi membuat sebuah ancaman dan teror di depan gawang dari Tisna. Tisna berikan bola ke depan, mengarah tadi bola pada Raul. Masih ada Aan, Jimmy, juga nomor punggung 2 ada Eris ke belakang. Ya, waktu masih tersisa kurang lebih 12 menit ya pertandingan di kali ini. Kita masih menunggu nanti hasil dari waktu yang masih tersisa. Cukup panjang jelas ini ya dalam pertandingan long match, dan juga gawang tidak berubah. Masih teman-teman dari tim Poras berada di sebelah utara, sementara tim dari Persema Marga berada di sebelah selatan. Ada Raul mencoba nomor punggung 2 tadi, ada Eris dorong, cukup berani tadi Aan. Chip tadi bola berikan pada Eris dari Aan, kembali pada Aan, lepas ada Jimmy, Raul, atau tadi ada Diki langsung sedikit berbelok arah. Sentuhan dari Aan tadi menjadi sentuhan yang sangat penting, namun juga sangat berbahaya apabila berbelok arah akan masuk ke gawang sendiri. Baik, Diki, Raja Sulaiman, chipping dari bola lembut, arahkan Raja Sulaiman. Lepas bola kali ini. Ini nomor 17 tadi, kita sedikit ada Sanford sendiri mencoba membelah sektor tengah.
ada Eris, lagi nomor punggung 14, dorong tadi bola ada dari Aji, kanan bola arahkan, nomor punggung 6 kali ini ada dari Renaldi, juga tadi sempat mencetak gol Renaldi ya di menit sebelumnya. Tisna angkat, bola meninggi, satu backheader tadi dilakukan oleh Raul ya. Backheader merupakan satu momen yang sangat ditakuti oleh penjaga gawang, baik dari rekannya sendiri maupun dari tim lawan. Karena dalam mini soccer ini berlaku peraturan onside sehingga tidak ada offset, sehingga teman-teman bebas bergerak dimanapun. Bola melebar ke nomor punggung 20 tadi ada Arka, lagi dorong berikan pada Arka kembali. Bola ke belakang, masih kembali mencoba dengan satu bela play dari Persema dengan memainkan bola dalam sepak bola modern dari kaki ke kaki bola dengan kolektivitas yang sangat terjaga ke belakang. Diki, ini ada Jimmy, ada ditunggu oleh Raul. Jimmy langsung mencoba dengan inisiatif ketika sulit untuk bisa menembus pertahanan belakang secara normal dengan tendangan keras atau tendangan langsung dari 3/4 lapangan menjadi sebuah opsi yang sangat baik. Baik di nomor punggung 17 tadi ada Zana Sanford, tertahan bola kali ini. Ada nomor 16 tadi ada Akil ke kiri, berikan bola pada Iris melebar kanan ya tadi kepada Rinaldi, melebar bola ada tadi Aji, langsung saja mudah tadi bagi penjaga gawang Tisna untuk bisa kuasai bola. Raul, Jimmy mampu dengan sangat mudah, tidak sempurna final pass dari Jimmy. Bola kiri pada Aji teruskan ke kiri. Ini nomor punggung 2 tadi ada Eris pada Aji kembali. Namun sayang tadi Renaldi gagal kuasai bola. Tisna melebar, ada Sanford kepada Diki, masih Diki langsung melakukan sebuah shooting maksudnya. Namun tadi juga usaha dari Raul untuk bisa mengontrol bola karena derasnya bola yang dilakukan oleh Diki yang gagal dikuasai oleh Raul. Ya mungkin 2-3 hari lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman sudah menjalani kurang lebih hampir 96% dalam melakukan ibadah puasa. Ya mudah-mudahan sukses nanti ya sampai atau berhasil atau lancar ibadahnya nanti sampai dengan di akhir waktunya nanti. Masih ke depan bola, lepas bola kali ini ada Renaldi berada dengan Sanford, lepas Renaldi bisa kuasai bola kembali. Renaldi melebar kepada Eris, namun masih ada Diki kepada Jimmy bahaya dan turun di posisi yang sangat tepat ada Rifan ya. Jimmy sudah 95% harusnya menjadi gol, namun tadi ada Rifan yang mencoba mengganggu, mengalihkan arah bola. Angkat bola lagi, ada Arka, Diki kembali bola pada Arka bola meninggi. Ya masih kita sajikan, belum selesai teman-teman dari Poras FC memberikan tekanan demi tekanan. Arka ke kanan bola arahkan, ide tadi kepada Jimmy lagi, dan Abi berusaha, gol akhirnya selesai juga tadi oleh kaki dari Raul. Jimmy dan Raul menjadi dua sosok yang menakutkan bagi pertahanan belakang dari tim Poras yang kali ini memberikan gol berikutnya, dan ini dia gol yang tercipta untuk tim Persema di game yang kedua. Kita akan saya coba hitung ya di sini, 1, 2, 3, 4, 9 sudah gol yang tercipta dan 8 untuk tim Poras FC. Iya, saya katakan sekali lagi selisih gol tidak terlalu jauh dan tidak terlalu signifikan perbedaannya. Saya katakan memang imbang permainan dari kedua tim sehingga berhasil teman-teman semuanya bermain dengan happy, bermain dengan gembira. Tentunya satu hal yang sangat dicari adalah persahabatan, silaturahmi.
Baik, masih ada kurang lebih 7 menit waktu tersisa di long match ini. Kita akan menunggu juga kesempatan yang masih diberikan oleh para duta-duta gol. Ini di nomor punggung 12 kembali bermain, ada tadi Yayan. Sanford, tendangan sudut. Mencoba Sanford, pemain asal Liga Inggris ini ya, Sanford. Oh, lepas bola. Tertahan dari bola oleh Yayan. Lempar ke dalam, Sanford lagi. Bola langsung berikan ke long throw, tertahan dari bola oleh Sandi. Sandi angkat, kiper to kiper, bola mengarah pada Tisna. Juga sekaligus saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman dari tim Persema. Ada Mas Untung atau Mas Raja Sulaiman, dan juga teman-teman dari tim Boras Mas Burhan yang mempercayakan dokumentasi kepada kami menu bulan. Mudah-mudahan dokumentasi ini bisa menjadi satu bahan referensi bagi teman-teman semua, juga menjadi bahan nonton bareng, juga bahan cerita nanti tentunya. Baik, kembali Boras itu ada Abi. Masih juga meninggi bola Abi. Satu hal yang juga saya berikan apresiasi adalah dalam pergantian pemain, semuanya bisa bermain sesuai dengan situasi keadaan stamina terkini, sehingga sangat terjaga keseimbangan permainnya. Iya, tentunya dengan hasil ini kita bisa membaca bagaimana sih situasi dari masing-masing tim, sehingga bisa bermain dengan tenaga yang seimbang, permainannya juga sangat stabil, tidak berhenti atau tidak ada yang tadi mengalami drop juga ya. Karena bagaimanapun tidak, kita tadi di siang hari menjalani puasa, sehingga akan sedikit ada perubahan. Namun tidak, justru teman-teman stabil dalam stamina dan juga permainan. Baik, Arka. Bola melebar, lempar ke dalam. Ada Jimmy. Berikan bola pada Diki. Diki ke sisi kiri. Serangan cepat kembali tadi, bola arahkan dari Sanford. Diki. Diki kanan. Ada Jimmy. Langsung bola meninggi Jimmy. Jelas menjadi andalan seorang Jimmy. Kita bisa bayangkan apabila tadi Jimmy tidak diistirahatkan, tentunya akan banyak sekali gol yang tercipta. Juga dari tim Polres memiliki Kentos, dan juga ada Bambang yang tadi juga bermain sangat baik, dan juga gol demi gol sudah diberikan oleh Kentos, Bambang, dan juga tadi ada satu pemain yang menjadi perhatian sendiri bagi saya, ada tadi Jayani dari tim Polres dengan permainan simpel yang dia miliki, yang dia berikan untuk tim Polres. Baik, satu lempar ke dalam kembali lakukan. Masih ada Abi. Abi sendiri. Abi langsung saja dengan satu tendangan yang sempat tadi mengancam gawang dari Tisna. Masih bola melebar, satu serangan cepat. Ini dia ada Aji. Dorong bola Aji. Tertahan dari bola oleh Arka. Ada tadi di sana nomor punggung 6 Rinaldi. Justru bola terkuasai oleh Diki. Diki, ancang-ancang Diki. Dan ini dia ada Sanford lagi. Ada tadi Jimmy. Bola melebar. Baik, satu lemparan ke dalam coba lakukan. Di nomor punggung 12 ada Yayan. Yayan ke belakang. Arahkan bola langsung. Wow, membidik pojok kanan atas gawang dari Sandi. Tendangan yang diarahkan tadi oleh Arka. Pemain-pemain muda yang berkolaborasi dengan para pemain-pemain senior, menjadi kombinasi kecepatan juga pengalaman. Geser bola pendek berikan. Masih serangan cepat, transisi penguasaan bola yang begitu sangat cepat terjadi. Polres FC dari ada Aji. Arka, Abi, lagi tadi bola, dan Jimmy lagi. Selalu ya final pass dan juga finishing touch dari Jimmy selalu menjadi sebuah ancaman bagi gawang lawan. Sandi masih melebar bola. Ada Abi ke kanan, bola Abi lagi lepas bola kali ini. Halo dengan cepat tadi bola. Ini pelanggaran jelas ya. Iya. Kita tunggu menjadi sebuah tendangan gawang atau menjadi tendangan bebas. Tendangan gawang saja rupanya. Sekali lagi saya berikan apresiasi. Pelanggaran dalam intensitas yang sangat kecil yang berlangsung terjadi di malam hari ini. Baik, juga saya mohon maaf mungkin nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama, terutama tadi di game yang pertama, di mana teman-teman semua belum menggunakan penanda. Iya, ini dia teman-teman dari Poras dan juga dari Persema. Iya, lepas ada Jimmy, juga ada Abi, Jimmy, dan lagi Jimmy. Wow, berani tadi keputusan dan juga satu inisiatif dari Sandi, langsung menangkap bola di penguasaan bola dari Jimmy.
Masih ada Akil langsung dan gol dari Akil dari jarak yang sangat jauh. Tadi bola menipis ke sisi kiri dari penjaga gawang Tisna dan tidak terkendalikan. Sebetulnya tadi sangat tipis, sisa terjangkau sebetulnya, namun kerasnya tendangan dari Akil tadi sehingga bola tidak bisa terjangkau dengan sempurna. Jadilah gol berikutnya bagi tim Poras FC di long match yang kedua atau game yang kedua ini. Baik, kembali ada Jimmy. Di sisa waktu yang ada, Jimmy akan coba memanfaatkan, menjadikan peluang kembali. Masih ada Akil. Bola lepas. Lemparan ke dalam coba lakukan. Ya baik, terima kasih teman-teman semua ya. Ini dia ternyata pertandingan sudah dari game pertama dengan game kedua. Banyak sekali sudah gol yang tercipta. Baik, kita berlabuh dengan berakhirnya pertandingan game yang kedua tadi. Maka kami pun pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Separi sebagai reporter dan juga Bung Dini sebagai kameramen. Mengucapkan banyak terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Selamat malam, salam olahraga. Dan jangan biarkan menua tanpa cerita Persema Marga FC dan juga Poras FC.